Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat kelas virtual, yaitu Google Classroom. Google Classroom sendiri, itu secara definisi merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk proses belajar mengajar, di mana nanti dapat kita gunakan secara gratis. Jadi untuk pembelajaran yang bersifat online, Google Classroom itu mempermudah interaksi antara guru dengan siswa. Gitu. Dengan Google Classroom itu guru dapat memberikan tugas, latihan, ataupun materi tanpa harus hadir atau datang langsung ke kelas offline. Begitu juga untuk siswa tidak harus datang langsung ke kelas offline, mereka cukup menggunakan aplikasi yang ada di Android ataupun gunakan laptop, mereka akses saja di Google Classroom. Beberapa fungsi dan keunggulan dari Google Classroom adalah kita dapat membuat kelas itu dengan cepat dan mudah, dengan klik-klik sangat cepat sekali. Terus kita dapat melakukan efisiensi waktu, penghematan dibandingkan ketika kita melakukan misalnya ada semacam penilaian menggunakan cara tradisional, kita gunakan kertas dimana nanti kertas ketika sudah dikerjakan oleh siswa, guru harus mengoreksi, memberikan nilai, itu membutuhkan waktu. Sedangkan ketika menggunakan Google Classroom itu tugas ataupun latihan dapat dikerjakan secara online, dan ketika dikerjakan secara online nilainya pun bisa langsung ditampilkan gitu. Terus di Google Classroom ini juga data-datanya tersimpan secara terpusat, yaitu tersimpan pada Google Drive gitu ya. Terus dengan Google Classroom kita juga dapat berbagi berbagai sumber daya dengan cepat, efektif, dan praktis gitu ya. Oke, untuk memulainya sekarang kita buka dulu di Google Classroom di web browser kalian, ketik Google Classroom. Oke, terus kita masuk di sini Google Classroom, atau di situsnya adalah classroom.google.com. Ini tampilan awal dari Google Classroom. Ini kita masuk rencananya akan sebagai seorang guru. Jadi nanti di sini kita akan membuat sebuah kelas virtual, di mana kelas virtual nanti bisa diikuti oleh siswa ataupun orang lain. Gitu ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada kelas, kalender, arsip kelas, setting. Ini untuk setting secara umum. Arsip kelas ini nanti digunakan kalau ada kelas-kelas yang sudah tidak kita gunakan, pengen kita arsipkan, kita masukkan di sini. Dan kelas-kelas yang sudah diarsipkan nanti juga dimungkinkan untuk dihapus kalau pengen dihapus. Di sini ada kalender, jadi kita bisa mengatur ada jadwal, misalnya tugas dikumpulkan pada tanggal sekian, nanti di kalender ada informasinya, ataupun pertemuan ke-5 kita adakan pada tanggal sekian, nanti di kalender juga akan muncul. Oke, syarat menggunakan Google Classroom itu adalah kalian harus punya akun Google atau akun Gmail. Syaratnya cukup itu saja. Di sini kita bisa membuat sebuah kelas baru ataupun ikut kelas atau join kelas. Join kelas ini nanti kita gunakan kalau kita misalnya sebagai seorang siswa ingin masuk ke kelas guru tersebut. Oke, sekarang kita coba untuk yang membuat kelas baru. Kita bisa klik create kelas di sini, atau di bagian atas klik create kelas. Kan bisa pilih salah satu sesuai keinginan, pilih bawah atau atas, silahkan. Ketika kita klik create kelas, di sini akan ada sebuah pop-up ada sebuah pesan. Di sini kalian centang saja. Ini merupakan info terkait
Google Classroom ya, dan ini kalian harus menyetujui ya, tentang aturan-aturan dari Google Classroom. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, di sini ketika kita klik continue, di sini ada create class. Nah, yang pertama adalah nama kelas. Nama kelas ini misalnya kita berikan literasi digital. Ini ada section, subject, sama room. Ini bisa kalian lengkapi atau juga tidak masalah. Ya, section ini misalnya ada sesi, ya, sesi pertemuan keberapa sampai keberapa, atau subjek. Nah, ini nanti fokus ke pembahasan materi terkait apa. Room, ini misalnya ruangnya atau pelaksanaannya ada di mana. Ya, itu. Tapi ini yang pertama kita coba tanpa menggunakan section, subjek, sama room. Kita langsung aja berikan nama kelas literasi digital, terus kita klik create. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah berhasil, nanti akan seperti ini. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Google Classroom kita. Nah, di sini ada tulisan nanti literasi digital. Di sini juga bisa kita customize ya untuk tampilannya. Temanya bisa kita ubah. Kita select tema. Misalnya saya ubah menjadi ini ya, yang ada laptopnya ini aja. Kita klik select class. Nah, nanti akan berubah template-nya. Di sini nanti akan bisa kalian berikan informasi apapun di sini. Nah, misalnya halo, selamat datang di kelas literasi digital. Nah, di sini juga nanti bisa diinfokan untuk siapa saja, apakah untuk seluruh siswa atau hanya beberapa siswa yang diinfokan. Nah, di sini juga bisa kita atur. Nah, misalnya kita kasih tebal ya, literasi digital, atau kita nanti kasih miring ataupun yang lain. Di sini nanti juga kita bisa menambahkan, misalnya pengen nambahkan ada link YouTube, ya, link sebuah web, atau nambahkan sebuah file yang dari komputer kita, ataupun nambahkan file dari Google Drive, bisa kita lakukan. Oke, di sini ada cancel sama pause. Kalau kita cancel berarti kita membatalkan proses pembuatannya ini. Kalau kita klik pause, di sampingnya ada panah bawah, ada schedule sama save draft. Kalau schedule nanti berarti kita membuat jadwal. Kita jadwalkan, misalnya kalau kita pengen info tersebut ditampilkan besok pagi, itu bisa. Atau save draft, kita simpen, jadikan draft dulu, belum kita upload. Atau kalau kita pengen post, langsung aja post. Nah, ini akan nampil, halo, selamat datang di kelas literasi digital. Oke. Terus di bagian sini ada kode kelas. Kode kelas ini nanti kita gunakan kalau kita ingin share ya, share kelas ini ke siswa, supaya siswa dapat mengakses. Mereka harus tahu kode kelas ini. Caranya nanti akan kita coba ya, tapi ini kita coba dulu explore di bagian atas ini ya. Ada stream, tampilan awal, atau kita nyebutnya beranda ya, beranda dari Google Classroom. Terus ada classwork. Classwork ini nanti kita bisa menambahkan aktivitas, menambahkan topik atau apapun di sini. Terus ada people. People ini nanti akan menampilkan ya siapa saja yang ikut pada kelas kita. Ya, siswanya siapa saja nanti akan kelihatan di sini. Karena ini belum ada yang masih kosong. Terus ada grade. Grade ini nanti bisa menampilkan nilai, ya. Menampilkan grade penilaian dari siswa yang mengikuti kelas kita. Oke, sekarang kita menuju ke classwork dulu. Di sini kita buat grid ya. Di grid ini ada beberapa pilihan, ada assignment, quiz, question, material, reuse post, dan lain-lain. Ada topik. Misalnya kita buat topik dulu ya. Topik, misalnya topik pertemuan 1. Oke, sini masih kosong ya. Kita buat lagi topik yang kedua, misalnya pertemuan 2. Nah,
topik ini nanti juga bisa kita atur ya posisinya ya. Kita letakkan di bawah, di atas, bisa kita sesuaikan. Oke, sekarang kita coba buat sebuah materi ya, material. Oke, di material ini materi 1 tentang real world problem. Kita kasih deskripsi ya, misalnya ini. Oke, misalnya ini ada deskripsi, untuk menghasilkan literasi digital yang berkualitas, kita harus memahami tentang real world problem. Nah, oke, kita kasih. Nah, ini miring. Di sini kita tambahkan, kita upload sebuah file, atau ini ada yang lainnya ya, ada pilihan yang lain, ada Google Doc, Google Slide, Sheet, ataupun yang lain. Kita contohnya file. Di sini upload file, kita langsung aja masuk sini. Kayak drag aja ya, masukkan. Oke, nah di sini udah masuk. Kita upload filenya. Di sini ada pengaturan materi ini dikhususkan untuk siapa? Untuk semua siswa atau tertentu saja. Topiknya ini kita masukkan ke topik pertemuan 1. Lalu di sini sama seperti tadi, ada untuk penjadwalan, ada post, dan seterusnya. Kita atur post langsung ya. Oke, ini di sini akan menampilkan. Nah, seperti ini. Ada materi 1, real world problem. Lalu misalnya kita pengen membuat tugas ya. Ini oke, kita coba buat tugas. Tugas pertemuan 1. Ini tugas pertemuan 2 saja. Oke. Dari materi misalnya seperti ini, dari materi real problem adalah sebuah analisa terkait masalah dalam dunia yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran, khususnya pendidikan anak sekolah dasar. Oke ya. Sini kasih keterangan. Nah, analisa dibuat dalam bentuk file Microsoft Word ya, seperti ini misalnya. Maksimal 2 halaman. Oke. Di sini ada poin ya, penilaiannya berapa, bisa kita kasih nilai maksimalnya 100. Terus ini kita kasih deadline-nya. Dari misalnya tanggal 10 ya, 10 Desember. Jam, oke, kita kasih jamnya jam 11. Topiknya kita masukkan ke topik yang pertemuan 2. Di sini ada rubrik. Rubrik ini kita gunakan kalau ingin membuat rubrik yang khusus ya, penilaian khusus dari tugas-tugas yang kita buat. Bentuk sementara kita tidak buat ini dulu. Dari sini, nah, coba kita buat ya untuk pelatihan tugasnya. Kita buat schedule ya, kita jadwalkan tugas ini bisa diakses mulai tanggal 7 pada jam 7 misalnya. Kita klik schedule. Nah, nanti ini akan dijadwalkan. Oke. Terus misalnya juga kita ingin membuat sebuah question ya, ini pertanyaan.
pertanyaan. Oke. Diskusi awal kuliah. Oke, di sini ada diskusi awal kuliah, kita kasih instructionnya, apa yang kalian ketahui tentang real world problem. Nah, di sini ada pilihan jawaban, short answer sama multiple choice. Kalau multiple choice berarti nanti akan berupa pilihan. Nah, tapi ini kita pilih short answer ya. Nah, terus ini ada pengaturan, ada deadline sampai kapan, terus topiknya masuk ke topik mana. Ini kita tidak masukkan ke topik saja. Terus ini ada untuk pengaturan apakah student dapat membalas satu sama lain, kita centang. Terus apakah student siswa dapat mengubah jawaban. Nah, ini tidak kita centang ya, supaya student tidak bisa mengubah. Terus kita klik ask. Nah, di sini akan muncul diskusi awal kuliah. Oke, terus coba sekali lagi kita klik create. Nah, ini kita coba yang quiz, quiz assignment. Nah, di sini kita buat quiz awal kuliah. Jawablah dengan baik dan benar, misalnya gini. Terus untuk kuis itu di sini kita tidak disediakan tempat untuk membuat soal kuisnya ya, tapi kita harus klik dulu di sini di Google Form blank quiz, kita klik. Nah, nanti akan dibukakan jendela baru di sini. Nah, bisa kita ubah, kita buat kuisnya di sini, misalnya di kuis awal kuliah. Kerjakanlah dengan cerdas dan santun. Misalnya soal pertama, ya soalnya ini ya, misalnya ini ya, apa aplikasi dari Google untuk membuat kelas virtual. Nah, di sini ada pilihannya, apakah dia berupa multiple choice, file upload, short answer. Nah, kita coba multiple choice. Di sini kita kasih misalnya namanya adalah Google Slide. Yang kedua Google Classroom. Yang ketiga Google Play Store. Oke, ada 3. Kita ini klik answer key. Kita kasih poinnya berapa untuk soal ini. Bisa kita kasih poin dia 10 ya. Terus di sini Google Classroom kita centang. Nah, ini tujuannya untuk membuat jawaban mana yang betul. Jadi ketika dia memilih Google Classroom nanti akan dapat 10 poin. Gitu. Terus ini juga bisa kita berikan feedback, umpan balik. Misalnya ketika jawabannya salah, Anda salah. Ya. Kalau benar, jawabannya Anda benar. Kita klik save. Terus seandainya ini kita klik done ya. Oke. Ini ada pilihan required, ini berarti sifatnya wajib, harus diisi. Nah, terus kita buat, misalnya kita buat soal yang kedua. Apakah Google Classroom bisa diakses menggunakan smartphone Android? Misalnya gini. Nah, kita buat misalnya tadi multiple. Kita ini ya, textbook ya. Bukan textbooknya aja.
drop down ya. Oke. Ya, ini tidak, misalnya gini. Jadi kita answer kayaknya kita berikan 10 poin untuk yang ya. Down. Oke. Terus kalau sudah ini blank quiz juga bisa kita ubah ya, biar nggak bingung. Kuis awal kuliah. Ya, pastikan semuanya berubah ya. All change save in draft. Nah, kita lanjut kembali ke sini. Ya, kita ke sini. Terus ini tadi kan topiknya kita tidak perlu buat. Ini ada deadline, tidak usah. Terus kita klik assign. Nah, di sini nanti akan dibuat kuis awal kuliah. Sekarang coba kita explore satu persatu ya dari konten atau isi dari classwork-nya kita yang kita buat tadi. Yang pertama, untuk kuis awal kuliah, ketika kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, kita menampilkan ada judulnya apa, keterangannya apa, terus yang udah ngerjakan berapa orang, ya. Terus ini view assignment, bisa melihat tapi ini masih kosongan ya. Oke, terus ini ketika kita klik nanti juga bisa nampilkan ke Google Form seperti ini. Terus diskusi awal kuliah, coba kita klik. Nah, dengan seperti ini. Oke ya. Pertemuan 1. Nah, seperti ini ada materinya juga, bisa diklik nanti di-download. Nah, tugas ini juga bisa. Nah, sekarang kita kembali ke stream dulu. Ceritanya ini kita akan mengcopy ini. Nah, ini kalau kita kopikan ke siswa. Terus ini anggap aja siswa masuk ke akun Google-nya, terus mengkopikan link tadi. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, nanti dia pada keterangan apakah dia harus join kelas atau tidak. Oke, misalnya dia siswanya namanya Script Suite, ingin join. Ketika join, nah, dia akan seperti ini, literasi digital. Nah, nanti akan juga menampilkan, halo, selamat datang di kelas literasi digital. Nah, ini juga bisa misalnya pengen komen ya, terima kasih, salam kenal. Nah, ini ada satu kelas komen seperti ini. Kita lihat di versi gurunya ya. Kita refresh. Nah, di sini nanti akan menampilkan ya, ada komen, terima kasih, salam kenal. Nah, ini juga bisa dibalas lagi. Ya, sama-sama misalnya. Kita lihat di sini. Ya, ada respon seperti ini. Terus di siswa ini kita masuk ke classwork-nya. Nah, akan menampilkan seperti ini. Ada bagian atas ya, kuis awal kuliah, diskusi, pertemuan 1. Tapi pertemuan 2 ini nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena tadi pertemuan 2 kan dia dijadwalkan ya, pada tanggal 7 baru bisa diakses, makanya dia tidak kelihatan dari sisi siswa. Oke, ini kita masuk ke materi yang 1, coba real world problem. Kita view material, terus ini kita buka saja. Ya, dari sisi siswa itu seperti ini. Mereka bisa melihat materi dalam bentuk secara online seperti ini, ataupun nanti kalau pengen di download juga bisa, ya. Tinggal di Google Doc nanti ataupun di print juga bisa ke download. Terus kayak ini, siswa juga bisa memberikan komentar ya. Oke, materi yang sangat menarik sekali misalnya. Oke, terus
Siswa juga bisa ini misalnya di kuis awal kuliah. Ya. Ini dia pengen mengerjakan ini. Nah ini. Dia ketika ngerjakan akan muncul seperti ini ya. Ada kuis yang harus dijawab. Yang pertama, misalnya ini jawabnya ya ke Classroom. Terus ini oke, misalnya jawab tidak ya. Ini contoh saja. Kita klik submit. Nah, di sini nanti akan bisa lihat skornya, view score. Nah, di sini ada keterangan. Nah, ini yang betul Classroom, feedbacknya umpan baliknya Anda benar. Terus yang soal nomor 2 ada keterangan, ya salah, silang dia 0. Karena jawaban yang benar adalah ya. Nah, di total poin dia ada 10. Oke, terus di sini juga bisa. Nah, ada tanda kalau ini sudah dikerjakan. Nah, oke, kita kembali lagi. Yang selanjutnya ini ada diskusi awal kuliah. Ini diminta untuk memberikan komentar ya. Misalnya seperti ini ya, dia jawab seperti ini, kita tune in. Nah, oke, setelah dia tune in berarti kan udah berhasil ya untuk jawabnya. Oke, di sini dari sisi siswa juga bisa melihat siapa saja yang masuk ke kelas ini. Ini yang masuk cuman teachernya saja, gurunya saja. Oke, sekarang kita kembali ke sisi guru. Di sisi guru, di bagian people, nah sudah ada yang jadi siswa siapa saja. Tadi karena baru 1 orang ya siswanya, makanya sini munculnya cuma 1. Nah, di grade ini, nah, ini juga bisa melihat nilai. Nah, coba kita lihat. Oke, tadi yang untuk kuisnya kan kasih 50 ya. Nah, ini misalnya. Terus kita lihat tone. Oke. Oke, kita back balik ke sini. Ini sudah jadi 50. Terus yang diskusi awal ini kita kasih ya poinnya, misalnya dia 100 kan udah komen ya. Nah. Di sini coba kita lihat grade-nya. Ini sudah ada ya. Nanti ada rata-rata kelasnya. Tapi karena ini baru 1 ya, nampilkan nilai dari si Skip Suite. Terus di bagian classwork di sini kuis awal kuliah, ini juga bisa ketahuan ya, yang ngerjakan nanti siapa, yang udah dinilai siapa saja. Nah, tadi udah dinilai, ini ada grade-nya ada 1. Nah, di sini juga bisa lihat siapa yang udah ngerjakan, nilainya dia berapa, kan ketampil. Di sini di diskusi awal kuliah juga bisa menampilkan ya siapa yang udah memberikan komentar, yang dinilai siapa, isi komentarnya apa. Oke. Terus di bagian pertemuan 1, nah ini juga bisa melihat tadi ya kalau ada yang memberikan komen itu. Oke. Terus seandainya ya kelas ini sudah tidak kita gunakan ya, maka kelas ini tuh dapat kita arsipkan. Kita bisa arsipkan dengan klik ini, terus pilih arsip.
Nah ini, ketika diarsipkan nanti dia akan di dalam arsip kelas, dan dari arsip kelas ini itu bisa di restore, dikembalikan lagi, di copy, ataupun bisa dihapus. Nanti kalau ini dihapus, efeknya maka di siswa juga akan hilang, gitu ya. Jadi hati-hati kalau sudah masuk arsip kelas jangan klik delete, gitu ya. Kalau pengen digunakan lagi di kemudian hari. Oke, terima kasih tadi sedikit ya pembahasan mengenai Google Classroom, ya, sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat kelas virtual. Nah, di dalamnya nanti kita bisa membuat materi-materi yang bisa kita share ke siswa. Kita juga bisa membuat latihan, tugas, kuis, ataupun sebuah diskusi interaktif. Oke, sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan atau pembahasan yang lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.